Waalaikumsalam warahmatullahi semuanya. wabarakatuh. Dan pagi hari ini cerah ya, dan juga Anda semua dalam keadaan sehat untuk mengikuti perkuliahan pada pagi hari ini. Minggu yang lalu kita belum sempat hadir ya. Untuk penggantinya mungkin kita bisa besok sore atau Sabtu. Kira-kira mana dari Anda yang bisa ya untuk Maaf Bu, tadi kepotong di awal, bisa buat apa Bu? Untuk pengganti mata kuliah. Oh ya, pengganti mata kuliah kemarin ya. Iya. Pengganti mata kuliah mungkin kita bisa ganti hari Jumat sore ya, setelah semua kuliah selesai, berarti kita pakai roomnya biar bisa. Kalau tidak hari misalkan Senin sampai Jumat itu berarti hari sore ya. Kalau Sabtu mungkin bisa pagi ya. Mungkin ketika alternatif Sabtu pagi atau Jumat sore, silahkan ya. Karena sebentar lagi mungkin Desember udah terakhir ya pertemuan Desember itu. Baik, ini baru 23 yang masuk. Baik, kita mulai saja. Kalau nunggu yang lain nanti mesti lama ya. Kalau minggu sebelumnya kita sudah bahas mengenai interaksi ya, perangkat interaksinya, kita masuk ke dalam kelompok ragam dialog. Masuk ke dalam ragam dialog tadi. Maaf ya, gangguan. Ya, enak. Oke, kita bahas mengenai ragam dialog untuk semuanya dan sehat pada pagi hari ini. Ya, jadi dari ragam dialog ini kita bagaimana membuat satu interface ya, tentunya di situ ada beberapa menu yang harus kita tempatkan ya pada satu layar atau tampilan ya, sehingga di sana perlu disusun atau dibuat bentuk-bentuk daripada menu tersebut. Nah, jadi di sini ada organisasi semantik menu. Jadi menu itu bisa berbentuk single menu, linear sequence menu, ya, seperti structure menu, bentuk menu, dan acyclic network menu. Nah, ini dari menu-menu ini bukan hanya nanti pada saat membangun menu bukan satu aja gitu ya bentuknya yang tree saja, tapi bisa Anda kombinasikan dari beberapa semantik menu di sini. Mungkin kalau yang sekarang lebih ke arah acyclic gitu ya, karena mungkin pengguna lebih bebas gitu ya. Atau mungkin kebanyakan single menu, atau mungkin kombinasi dari cyclic maupun yang linear seperti itu. Penempatan menu yang bebas sesuai apa yang kita inginkan seperti itu. Nah, seperti apa yang bentuk dari single menu di sini ya. Jadi single menu itu adalah bentuknya ada bisa biner ya, ada yang multiple item menu ya, kemudian ada yang multiple selection menu juga yang banyak di sini dan 5. Kemudian misalnya yang binary menu itu ya, ada cuman 2 pilihan ya, namanya biner, jadi ada 2 ya tidak,
misalkan simpan, batal, oke, cancel, misalkan seperti itu ya. Pilihan begitu klik langsung dia melakukan aksinya ya. Kalau multiple item ini biasanya menu-menu yang dipilih juga itu ada misalkan radio button yang klik atau yang centang ya, multiple section menu ya. Ini tinggal pilih aja mana yang diinginkan. Nah, ini bisa dikombinasikan dari dalam pada saat Anda membuat tampilan. Nah, ini untuk berdialognya itu seperti apa seperti itu ya. Nah, kemudian ada bentuk pull down menu atau pop up ya, yang biasa sering kita gunakan dalam struktur menu ini biasanya ya, pull down maupun pop up di sini ya. Misalkan tinggal kita pilih aja ya, mana-mana dari menu ada beberapa sub menu seperti itu. Kemudian adanya bentuk scrolling ya, atau dalam bentuk dua dimensi menu ya. Biasanya kalau satu halaman tidak cukup, itu bisa scroll boleh ke kanan ke kiri ya, atau scroll ke atas bawah ya. Di sini bahwa pilihan dari menu tersebut misalkan tidak mencukupi dalam satu halaman layar. Nah, kemudian ada bentuk slider. Ini biasanya digunakan juga untuk mencari menu-menu yang ada, dikelompokkan berdasarkan alfabetnya ya. Jadi misalkan di handphone Anda mau mencari kontak ya, di menunya kontak, di situ Anda bisa mencari nama-nama yang ada di sana berdasarkan alfabet, yang hurufnya A, B, C, D-nya di situ dikelompokkan, mana yang A, mana yang B, dan seterusnya. Kemudian embedded link ya, di sini biasanya juga menu-menu itu disiapkan link untuk halaman yang lain atau ke URL berikutnya yang misalkan seperti itu, yang masih bisa dalam menu tersebut ya. Kalau di app atau di webnya Fakultas misalnya seperti itu ya, ada langsung ke IF nanti disiapkan linknya ya. Itu kalau Anda masuk ke webnya Fakultas, itu yang ada adalah TI itu yang lama ya, sehingga di sana diberikan link ya, untuk yang webnya TI yang terbaru di situ. Nah, ini benar link. Atau yang lainnya mungkin ada beberapa Anda jumpain di beberapa website yang ada di pemerintahan misalnya. Nah, kemudian ini juga icon ya, atau toolbar. Di sini biasanya dengan menggunakan simbol-simbol ya, dia bisa menunjukkan bahwa simbol misalkan seperti ini ya, simbol floppy disk ya. Anda tahu bahwa floppy disk ini adalah menunjukkan ke dalam menu simpan ya. Begitu Anda klik, berarti file yang Anda ketik akan tersimpan, untuk proses tersebut akan tersimpan. Misalkan Anda klik yang model kayak buku terbuka, ini berarti adalah membuka file ya. Seperti ini berarti ini adalah simbol untuk membahayakan dan sebagainya. Nah, simbol-simbol ya yang bisa digunakan juga dalam menu atau kelompok simbol menu di sini. Nah, hati-hati pada saat Anda menggunakan simbol-simbol ya, icon-icon di sini paling tidak icon-icon tidak adalah standar ya. Simbol gunting untuk motong ya, atau simbol-simbol yang lain yang mungkin model terbaru, ini model yang lama tapi masih tetap digunakan, ini model pencarian dan sebagainya. Nah, itu simbol juga harus standar. Oke. Kemudian yang linear square menu ya, atau multiple menu juga di sini digabung ya, linear square dan multiple menu ya. Jadi multiple-nya tinggal klik ya, square lanjut kemana, and next. Misalkan kalau biasanya Anda mau install printer ya, atau driver printer itu Anda banyak menggunakan linear sequence di situ ya, langsung next kemana, langsung next seperti itu ya. Nah, itu adalah linear sequence. Kemudian
tree structure ya, ini bentuk pohon ya. Kalau bentuk pohon berarti apa? Ada menu-menu yang di atasnya ya. Jadi ada menu, submenu, dan dalam lagi submenu. Jadi dia harus kembali lagi pada menu pemanggilnya seperti itu ya. Jadi tidak hilang, setelah save dia akan kembali ke menu pemanggilnya seperti itu. Nah, jadi bagaimana ketika kumpulan item ini berkembang dan menjadi sulit ya, pelihara dengan kendali intelektual. Nah, karena perancang dapat membentuk kategori item yang serupa membentuk struktur tree. Nah, ini kadang-kadang memang harus kembali ke tempat semula ya, atau ke tempat pemanggilnya. Ya, tidak leluasa ya untuk kembali ke menu-menu yang lain. Dan tentunya desain kelompokkan ya, misalnya laki-laki, perempuan, kelompok hewan, sayuran, mineral, ya, kelompokkan berdasarkan apa ya, kelompok-kelompoknya jenis. Kalau misalkan pilih mahasiswa, di situ ada mahasiswa laki-laki, perempuan, ada kelompok-kelompoknya. Nah, kemudian juga namanya pohon ya, jadi harus diketahui juga berapa level masuknya, ya, berapa banyak rantingnya, pohonnya, ya, atau daun-daunnya dan cabangnya, ya. Jadi dari menu, kemudian sub ke subnya itu berapa panjang, berapa banyak. Ya, di sana juga harus diperhatikan jangan sampai menunya atau sub menunya terlalu banyak, itu ada 4 sub menu ya, orang capek buka lagi, harus buka lagi seperti itu. Jadi harus diperhatikan di sini. Nah, jadi pengelompokannya bisa kelompok item yang serupa secara logis tadi ya, pengelompokannya bentuk kelompok harus mungkin semua kemungkinan ya. Pastikan bahwa setiap item tidak jadi overlap ya, ada overlap sana. Nah, gunakan istilah-istilah yang mungkin dikenal ya, saat ada mengelompokkan ya, jangan sampai namanya sama ya, jadi kelompoknya jelas nama-nama masing-masing dari menu tersebut. Nah, kemudian sikut menu ini yang mungkin lebih cocok ya daripada struktur tree tadi, namun kalau tree itu mesti naik gitu ya ke menu pemanggilnya dari kelompok menu sub menunya seperti itu. Nah, kalau arsitek ini lebih mudah, kenapa? Karena memungkinkan ya dia jalurnya dari bagian tree yang berbeda, tidak harus memakai melalui dari menu utama, jadi dia bisa bebas ke menu-menu yang dia inginkan. Nah, kalau yang tree tadi harus dari menu utama, kemudian ke sub menu, dari sub menu ke sub menu dan seterusnya. Ini bebas ya, jadi dia ke menu apa yang mereka inginkan. Jasa alami dia misalnya sosial, transportasi, jurnal ya, atau menu-menu yang lainnya. Sekarang ini lebih ke arah arsitek dan siklik menu network ya, karena dia bebas untuk bergerak. Nah, tentunya di sini membutuhkan penelusuran balik ya. Jadi kemana dia akan menelusuri ke menu-menu yang ada. Nah, kemudian urutan dari presentasi setiap itemnya, tentunya setiap item ya yang oke, internetnya itu masih kedengar suaranya Ibu? Halo? Masih Bu, masih kedengeran. Masih, saya kira putus ya. Karena ini oke. Nah, bagaimana dengan urutan presentasi itemnya tadi? Jadi ketika item-item menu itu telah dipilih ya, kemudian urutan presentasinya ini perlu diperhatikan ya. Nah, misalnya kalau Anda membuat apa ya, terkait dengan ada yang sudah membuat kasus project belum ya, belum ya. Nah, ini harus diperhatikan juga ya, penempatan menunya di sini ya. Apakah kanan kiri dan sebagainya, atau kiri kanan ya, atau bebas ya, misalkan seperti itu ya. Ini tentunya meskipun desainer ya itu diberikan kebebasan, tapi juga harus memperhatikan apa namanya, kaidah-kaidah yang ada.
Nah, beberapa dasar pengurutannya misalkan ada diurutkan berdasarkan waktu kronologis ya, atau diurutkan berdasarkan numeris naik turunnya ya. Misalkan waktu kronologis, Anda pernah di navigator tuh ya, jurnal misalkan berdasarkan terbitan, ya. Terbitan paling paling apa namanya paling awal di atas misalkan, paling akhir paling awal di bawah, paling akhir di atas misalkan seperti itu. Atau urutannya yang lama ya di atas, yang baru di bawah. Tapi kita harus perhatikan juga nanti bagaimana orang akan melihat, apakah mau melihat yang terbaru, biasanya melihat yang terbaru. Dan bahkan urut-urutannya. Jadi kita juga panjang luas volumenya ya, ini bagaimana kita membuat urut-urutannya di sini. Apakah naik turun. Nah, ini untuk pengurutan dari setiap item yang akan kita tampilkan di dalam rekan dialognya untuk berdialog. Nah, kayak kasus ya, pengurutan tidak punya aturan ya, pengurutan yang berhubungan dengan tugas sehingga perlu dipertimbangkan hal-hal ya, pengurutan misalkan terkait dengan alfabet, istilah-istilah yang dipakainya ya, misalkan pengelompokan item ya, ini juga harus dibatasin dengan kelompok satu dengan kelompok yang lainnya ya, jadi dengan pemisah antar kelompok misalkan ya. Mungkin juga penempatan ya, mana yang sering digunakan tadi penempatan di awal, makanya biasanya orang kronologisnya yang atas itu yang paling awal misalkan yang atas itu yang paling penting gitu ya, atau yang sering digunakan orang ya, data-data pertama kali. Jadi urutan itu memang tidak harus gitu ya, tidak harus, tapi bagaimana kita memudahkan si pengguna atau user tadi untuk melihat, untuk berdialog dengan menu-menu yang tersedia di sini kan. Yang paling penting ditempatkan di awal gitu ya. Enggak orang melihat itu langsung oh ya ini, kayak contoh pengumuman CPNS kemarin ya. Itu nanti yang kan, karena itu sudah terbaru ya, pengumuman terbaru, dan itu mungkin penting untuk calon di PNS-nya gitu ya. Jadi urutannya taruh di atas gitu. Jadi begitu orang buka websitenya langsung pilih daftar pengumuman misalkan ya, pilih menu pengumuman, langsung pengumuman itu muncul gitu ya, karena penting gitu. Juga orang mungkin sering mencari ya, pada saat kemarin pengumuman di PNS itu orang selalu membuka websitenya di situ. Nah, ini juga diperhatikan juga atau perlu dipertimbangkan mengenai urutan. Kemudian dengan pergerakan cepat pada menu ya, kadang menu orang pengennya ya untuk mencari sesuatu itu cepat ya, tidak lupa tidak harus mencari lagi, mengingat lagi. Nah, bagaimana caranya untuk pergerakan menu dengan cepat? Misalnya kalau Anda ketik T gitu aja langsung muncul semua kan menu-menu atau mungkin file yang pernah Anda buka seperti itu. Ada menu biasanya kalau makro ini melekat ya di dalam menu itu sudah langsung makro ya, nama menu ya. Kemudian bisa juga menggunakan tab heading sini untuk singkatan seperti itu ya. Jadi penamaan sederhana memudahkan pemakai mengakses menu secara langsung dengan model seperti ini, pemberian nama menu ya, ketik langsung muncul ya. Kemudian web browser biasanya selalu menyediakan ya di sisi kanan itu, pojok kanan itu biasanya ada. Kenapa di sana ada? Karena itu terbuka jalan pintas bagi pemakai untuk menuju situs yang pernah dikunjungi ya. Ada juga bisa seperti itu ya, ada pada saat mungkin di pencarian gitu ya, mau mencari menu yang mana gitu ya, cari aja di situ, disiapkan begitu ketik langsung akan muncul ya, informasi tersebut akan disediakan. Nah, juga untuk mengintegrasi ini penting juga. Kenapa ya, orang biasanya ingin cepat tadi itu ya, jadi menu yang sudah sering digunakan sementara waktu respon atau kecepatan ini biasanya lambat gitu. Nah,
Untuk cepat kita buatin aja singkatan-singkatan atau pendekatan PLTS ini ya. Nah, pembentukan mnemonik dari penggabungan huruf-huruf yang dari pilihan menu tersebut. Nah, bisa juga seperti itu ya, Anda buatin singkatan-singkatannya, begitu ketik teks langsung huruf depannya aja sudah muncul seperti itu. Nah, kalau makro biasanya perintahnya sering digunakan dapat rekam dan simpan sebagai makro. Jadi perintah-perintahnya sudah tersedia. Ini beberapa software makro dapat dikatakan pada toolbar sebagai icon. Nah, itu jadi sebenarnya di situ simbol ya, simbol itu bukan sebatas simbol ya, sebenarnya juga ada perintah atau apa namanya code yang disiapkan untuk kemana simbol itu akan bekerja. Gitu. Kemudian tata letak menu. Ya. Jadi kita harus bagaimana membuat atau tata letak menu itu sendiri. Apa yang harus kita perhatikan dalam tata letak menu? Ya, jadi dalam tata letak menu ini harus ada judul, ya, kemudian penamaan pilihan menunya, dan dari segi tata letak dan desain grafis itu sendiri. Nah, bagaimana dengan judul? Ya. Nah, judul, ya, ini bisa merupakan menu tunggal ya, di berupa judul yang deskriptif. Judul ini tidak bisa menggambarkan ya dari judul tersebut. Nah, misalkan menunya menggunakan menu tree ya, nama pilihan harus sama dengan judul halaman yang dipanggil. Ya. Kemudian tata letak menu pada penamaan pilihan menu ya. Bagaimana kita memberikan nama pada menu tersebut? Nah, tentunya pada saat kita memberi nama ya pada setiap menu tadi nama judulnya, kemudian namanya ya, gunakan istilah yang dikenal dan konsisten ya. Kalau Anda tadi menggunakan shape ya, mungkin orang sudah tahu namanya. Kemudian pastikan setiap item ya dapat dibedakan dari pilihan lainnya ya. Jadi setiap item nama daripada menu tersebut ya, harus bisa dibedakan dari pilihan menu yang lain ya. Jangan sama ya, jadi harus bisa membedakan mana-mana nama-nama dari masing-masing item. Nah, kemudian gunakan pemilihan kata yang konsisten ya, dan juga singkat ya. Jadi nama harus konsisten ya. Kalau sudah digunakan, jangan digunakan di tempat yang lainnya ya. Kemudian kalau satu menggunakan kata misalkan mahasiswa, yang lainnya juga mahasiswa gitu. Nah, kemudian biasanya menempatkan kata kunci itu di sebelah kiri ya. Kata kunci ya, untuk pencarian lebih mudah kan kalau ada kata kunci ya, ditaruh di sebelah kiri. Nah, dengan desain grafisnya seperti apa ya, ini kita harus perhatikan juga karena tidak semua layar itu sama ya, tidak semua layar itu sama lebarnya, tingginya ya, kemudian bagaimana dengan kecepatan tampilan, karakternya ya, masing-masing itu memiliki apa namanya perbedaan gitu ya. Nah, ini Anda harus perhatikan juga di sana ya, pada saat Anda membuat highlightingnya ya, Anda harus perhatikan juga dari skala bentuk ya, dari grafis ini apa perhatikan sudah ke artnya ya, bagaimana membuat satu desain ya, grafis dengan tampilan menarik tetapi tidak membingungkan, tidak membosankan ya, lebih menyenangkan si pengguna tersebut. Nah, di sini perlu ada buatin pedoman atau panduan untuk komponen-komponen yang ada. Nah, misalnya terkait dengan judul tadi, seperti apa judul, ya, kemudian judul apa, ya, penempatan dari setiap item yang ada apa pada menu, ya, kemudian ada petunjuk, ada pesan kesalahan, dan juga laporan statusnya. Dan sini ada petunjuknya, ya, petunjuknya dalam menu-menu tersebut. Karena ini kalau kita beli sesuatu ada buku panduannya ya. Nah, itu sebenarnya di sana apa sih isi dari
sistem tersebut ya. Kalau panduan kan biasanya kalau anda beli handphone gitu ya, ada manual booknya di situ, simbol ini di gambar ini ya gunanya untuk apa, fungsinya untuk apa, bagaimana cara kerjanya, itu bisa dibuatkan dalam gratis dalam buku panduan. Gitu. Nah, kemudian terkait dengan formulir isian. Formulir isian di sini ya, setiap dialog ini juga perlu ada formulir isian ya. Tidak mungkin Anda berdialog cuma klik aja dari yang menu yang sudah disiapkan ya, tapi di sini juga ada formulir ya. Formulir apa yang harus diisikan? Ya, Anda mau contoh pada saat Anda KRS-an itu ada formulir juga untuk mengisinya. Ya. Kemudian pada saat Anda mendaftar di SBMPTN itu adalah formulir isian juga. Nah, formulir itu memang cocok dipakai jika data dibutuhkan. Kan data-data yang misalnya identitas seperti itu ya, diberikan formulir isian. Kemudian pendekatan formulir isian ini menarik karena apa? Ya, tentunya di sini dengan adanya formulir isian, ya kelengkapan penuh informasi akan terlihat. Ya. Dan formulir yang diisi atau yang ada dalam tampilan layar ya atau dalam interface itu sebaiknya kalau memang ada kertas gitu ya, ada formulir isian kertas itu sama ya. Jadi apa yang ada dalam isian formulir di sistem juga sama dengan formulir di kertas. Nah, kemudian dikasih sedikit petunjuk yang diperlukan. Jadi apa? Setiap formulir diberikan petunjuk sehingga memudahkan pengguna ya, dalam mengisi formulir biar tidak bingung ya. Misalkan sebelum mengisi di atasnya ada petunjuknya. Ya, isilah data Anda dengan benar misalkan sesuai dengan formulir yang isi. Kalau di atas misalkan identitas misalkan ya, identitas kan ada identitas personalnya, ada identitas orang tuanya, misalkan ada identitas yang lain, ada identitas pekerjaan. Nah, itu dikelompok-kelompokkan ya, kelompokkan. Kalau pekerjaan berarti riwayat pekerjaannya apa, mulai dari tahun berapa, kerja di mana, misalnya seperti itu. Nah, formulir kertas ini tujuannya apa? Kalau Anda sekarang dapat mata SPD ya, di situ ada tipe data dan ukuran ya, lebar daripada masing-masing atribut atau field di sana. Ini harus sama juga. Kalau di formulir isian kertasnya untuk mengisi itu ada 10 kotak misalkan, berarti isiannya hanya 10 kotak. Kalau lebih gimana ya, harus disingkat misalkan seperti itu. Jadi harus sesuai isiannya yang ada di formulir dengan yang ada di sistem. Jadi kalau Anda pernah mengisi KTP, ya, isian formulir KTP. Oh, yang formulir kayak isi data diri sama login itu Bu ya? Iya, jadi harus sama formulir. Misalnya kalau di kertas ya kan biasanya ada kalau pengguna itu tidak mengisikan sendiri ya ke dalam sistem, itu biasanya dikasih formulir kertas. Nah, formulir kertas itu sebaiknya sama persis isiannya dengan yang di sistem. Jadi pegawai pada saat memasukkan ya udah sesuai dengan yang di situ ya, RT RW-nya yang misalkan. Nah, meskipun di kertas juga harus ada keterangannya, ada petunjuknya juga ya di bawahnya petunjuknya, misalkan kalau di kertas tanggal, bulan, tahun kan tidak kelihatan nih. Ya, jangan sampai tanggal sama bulan yang sama ya, mulai dari tanggal 1 sampai tanggal 12 itu kan sama dengan bulan 1 sampai bulan 12. Nah, kalau tidak ada keterangan tunjuk itu bisa jadi salah ya, karena seperti itu ngisi ya. Kalau saya misalkan lahir tanggal 1 bulan 6. Nah, itu kan ada yang dikira lahirnya tanggal 6 bulan 1 misalnya seperti itu. Nah, ini makanya harus ada petunjuk
yang diperlukan di sana. Nah di sistem pun demikian, tapi kalau sistem biasanya kalau tanggal langsung ambil tanggal sistem, sehingga tidak akan berubah, ya, atau tidak akan keliru di situ. Nah, bagaimana pedoman perancangan formulir isian? Di sini judul harus punya arti, ya. Jadi memang judul itu selalu bermakna, ya. Judul harus punya arti. Nah, kemudian instruksi yang dapat dipahami. Ya, instruksi yang dapat dipahami. Jadi setiap perintah yang diberikan, si user pengguna itu memahami apa maksud dari isian tersebut. Ya. Kemudian juga harus dikelompokkan dan juga pengurutan verb yang logis, jadi pengurutannya. Jangan sampai tempat tanggal lahir itu jaraknya jauh misalkan. Jadi kalau orang ngisi apa namanya biodata itu tanggal lahir dulu, ya, tanggal lahir, misalkan, kemudian tanggalnya ada menggunakan tanggal sistem, ya, ada pilihan di sana, kemudian baru tempat lahirnya, ya, di sebelah kanan misalkan. Atau tempat lahirnya tanggal dulu terus tempat lahir, atau tempat lahirnya dulu baru tanggal lahir, ya. Tapi biasanya satu deret, ya, kalau tempat tanggal lahir itu, ya, tanggal lahirnya dulu baru tempatnya di sebelah kanan, ya, seperti itu. Nah, itu saja bagaimana Anda mengelompokkan dan mengurutkan setiap grup tadi. Tata letak yang menarik secara visual. Jadi penempatan isian formulir juga dibuat semenarik mungkin, ya, secara visual. Jadi orang melihat saja sudah paham apa yang akan diisikan data-data tersebut. Ya. Apa yang dilihat sudah tahu, oh ini saya harus mengisi ini, tidak lagi bingung-bingung, ya. Nah, kemudian label verb, ya, itu juga sudah dikenal. Setiap nama, ya, tadi nama itemnya, ya, nama label dari atributnya, ya, itu yang dikenal, ya. Jadi jangan sampai orang nggak tahu apa sih maksudnya, yang diisi ini apa, gitu, ya. Nah, jadi jelas, gitu, ya, mudah dikenal orang. Nah, kemudian ruang kosong, ya, dan batas verb ini yang perlu diisi harus jelas terlihat. Jadi biasanya ada, kalau ditaruh sebelah kanan, ya, itu kan nama, kemudian diisi di kanan, titik 2 alamat. Nah, ini di situ ada batasan mana yang harus diisi, ya, tempat kosong mana yang harus diisi. Dibuatin, kalau kotak kan kelihatan kotak-kotak kok jelek, gitu, ya, jadi kotaknya samar, gitu, ya. Jadi harus kelihatan batasnya, mungkin Anda bisa yang batas garis kecil, tipis, ya, seperti itu. Atau kalau memang nama-nama menggunakan blok-blok, ya, warna yang berbeda, apa mungkin, ya, kotak tapi kotaknya tidak kelihatan, ya. Nah, tentunya di sini orang harus bisa bergerak bebas, ya. Ini untuk mengisi dari atas ke bawah, dari bawah ke atas, ke tengah, kiri, samping, ya. Jadi bergerak kursor juga leluasa di sana. Nah, koreksi kesalahan untuk karakter dan juga verb. Jadi ini juga perlu diberikan, ya, ada koreksi kesalahan dan karakternya. Pada saat kita masukkan data, ya, kan salah, ya, sebaiknya diberikan koreksi kesalahan. Nah, tentu di sini dari koreksi kesalahan diberikan pencegahan kesalahan. Jadi, dicegah dulu, ya, biar tidak terjadi kesalahan. Nah, kalau misalkan pencegahan di sini, ya, bisa juga melalui apa, pesan kesalahan untuk nilai yang tak dapat diterima, ada pesannya. Misalkan apa contohnya, pada saat Anda mengisi password misalkan, ya, itu, ya, mengisi password, ya, password misalkan kalau Anda isi, ada yang isian password itu ada yang minta, ya, 8 karakter minimal, ada yang minta gabungan huruf, angka, misalkan ada yang minta huruf dan juga atau karakter khusus, ada dia gabungan karakter khusus sama karakter biasa. Nah, itu harus jelas, ya, dari pesan di sini, ya, sampai kita memasukkan data itu salah. Nah,
tentu itulah tadi perlu adanya pencegahan, ada koreksi kesalahan, ya. Kan kalau sudah terlanjur memasukkan data ya dalam password tadi, koreksi kesalahannya. Ya. Ternyata apa koreksinya? Ya. Harus diisi dengan huruf kecil semua. Nah, sudah berikan apa pesan. Kemudian field yang opsional ya itu jelas ditandain, atau sebaliknya field yang wajib diisi ditandain. Biasanya orang memberikan simbol bintang ya. Kalau bintang biasanya di sana mesti wajib diisi. Kalau yang tidak ditandain itu adalah opsional, jadi boleh diisi, boleh tidak. Ya. Jadi yang lebih ditandain adalah yang wajib biasanya orang. Yang wajib diisi itu ditandai dengan bintang merah. Ya. Jadi wajib. Ya. Diisi. Itu harus jelas di sana. Ya. Kemudian pesan penjelasan bagi jika tidak perlu. Ya. Jadi jika bisa diberikan penjelasan, ya, bagi field yang ada, misalkan kalau Anda menggunakan icon itu diberikan penjelasan apa sih maksudnya dari field tersebut. Nah, jangan lupa juga diberikan tanda selesai. Ya. Jadi sebisa mungkin hindari penyelesaian secara otomatis. Jadi setelah mengisikan data, enter data terakhir, ya langsung hilang lep lenyap gitu ya. Nah, jangan. Jadi sebaiknya setelah pengisian terakhir ya Anda kasih tanda selesai. Kalau mengisi data terakhir berarti apa? Simpan. Kalau misalkan Anda menghapus, ya di situ ada tanda pesan untuk hapus. Ya. Atau mungkin kirim. Ya. Nah ini adalah untuk mengakhiri setiap isian formulir. Ini beberapa variasi isian daripada field. Anda bisa membuat isian field tadi dengan menggunakan combo box ya. Ya. Jadi kombinasi list box dan next box ya, tadi ya. Tadi ya. Anda bisa menggunakan kode-kode field ya yang punya apa namanya standar khusus ya, misalkan kalau telepon desain adalah kode wilayahnya ya. Kode apa kota apa namanya kode nomor kode besar kode wilayah di sini ya ini kode nasional internasional ya. Kalau Anda menggunakan sesuatu seperti number misalkan ya, Anda menggunakan waktu ya, waktu detik jam tanggal ya, kemudian nilai uang ya, misalkan seperti itu. Jadi, terutama nilai uang ya, nilai uang itu sebisa mungkin jangan dibuat orang ini isinya dolar apa rupiah misalkan seperti itu ya, otomatis aja nilai angka kemudian muncul sendiri apa namanya format dari nilai uang tersebut ya, misalkan apa namanya kalau isinya itu rupiah misalkan ya, ya otomatis kalau Anda ingin menyantumkan kata rupiahnya atau karakter rupiahnya ya, kemudian ada dua angka ya, dua karakter di sini di belakang koma ya, langsung otomatis itu. Jadi orang tinggal memasukkan itu dengan 100 gitu, oh 100 miliar dolar misalkan, itu otomatis dia muncul nilai dolarnya gitu. Nah, ini contoh mungkin contoh sederhana aja nih misalkan ya, banyak isiannya Bu ya. nah untuk formulir isian ya, jadi ini kan tidak harus banyak atau tidaknya ya. Tadi misalkan pada saat kotak rakam tadi ada link ya, ini link yang dipakai ya. Kemudian ini cuma sama warnanya. Kalau ini menu semua ya, kombinasi warna silahkan ya. Kemudian ini misalkan pendaftaran pengelompokan pendaftaran ya kan? Ini berarti formulir di sini adalah isi formulir pendaftaran. Nah, isinya di sini adalah formulir pendaftaran. Jadi semua terkait dengan pendaftaran di situ. Nah, ini berikan keterangan ya, berikan keterangan. Ya. Ini untuk
ketikkan ya informasi pribadi Anda. Semua isian bertanda bintang harus diisi. Ini adalah petunjuk isiannya. Kemudian tanda bintang berarti ini ada nama, alamat, ya, password, tanggal lahir. Ya. Ini adalah wajib untuk diisi. Kota, alamatnya di sini ya. Ini adalah wajib diisi. Jadi yang ada bintang merah, jadi pengguna wajib mengisikan. Nah, di sini juga karena kebetulan di sini adalah nama atributnya di atas, ya, atau nama fieldnya tadi di atas, nama itemnya tadi di atas, labelnya di atas ini, kemudian misalnya di bawah. Jadi ini harus dibedakan apa batasan antara mana yang diisi. Ya, yang ini nanti isinya di sini ya. Nah, ini kebetulan di bawah ya. Kalau di samping ya Anda bisa nama, kemudian di sampingnya ada kolom isian. Ini isiannya yang model ke bawah. Nama kemudian diisikan. Ya. Kemudian di sini alamat email. Ada tanda merah di sini ya. Warna merah berarti di situ orang harus melihat apa sih ya. Ini perhatian ini warna merah. Sudah ada merah, ada perhatian. Jadi di sini apa? Nah, ini adalah petunjuknya. Jangan sampai salah. Ya, masukkan email yang sudah Anda miliki sekarang. Jadi ini email yang masih aktif. Ya, jadi ini dalam penjelasan. Dan penjelasan emailnya harus aktif. Jadi memberikan penjelasan juga sopan ya. Jadi ini. Nah, di sini ada tanda saya ingin menerima berita. Kalau tidak, karena ini tidak ada simbol apa bintang merah, boleh ditentang, boleh tidak. Ini tadi apa? Menggunakan single menu. Nah, klik tentang aja. Nah, kemudian ini, ya, ini tinggal kita klik untuk tanggal lahir. Ya. Berarti ini apa? Kalau ada tanda seperti ini, ya, ini adalah tanggal daripada sistem. Ya, tanggal daripada sistem sudah otomatis masuk. Klik seperti itu. Oh, ini tanggal, ini bulan, ini tahun. Pekerjaan, nah, jenis kelamin, ya, tinggal pilih jenis kelaminnya laki-laki atau pria atau wanita. Ini tadi kombinasi dari struktur tadi kita lihat. Nah, kemudian ini ada alamat. Jadi sini dipisahkan kelompok alamat sama kelompok informasi pribadi. Ini alamatnya. Alamat. Ya, jadi biasanya kalau alamat jangan tulis alamat itu satu apa namanya? Kan tidak boleh ya di basis data ya. Alamat tulis nama jalan atau nama dusunnya, kemudian kelurahan, kecamatan, kota atau kabupaten, provinsi jadikan satu, diketik satu panjang, tidak boleh. Bisa ya. Bu buat dikelompokin. Harus dipisah. Ya. Jadi alamatnya harus dipisah, tidak boleh manjang. Jadi orang akan susah nyari kalau seperti itu. Ya. Jadi alamat harus dipisah. Nah, ini berikan informasi mengenai alamat Anda. Dengan petunjuk ini. Ini alamat wajib diisi. Alamat berarti di sini apa? Bisa diisi jalan. Ya. Kalau misalkan tidak ada jalan di kampung-kampung, berarti apa? Isinya di sini dusun ya. Atau apa istilahnya? Dusun ya, itu ya, kampung atau dusun misalkan seperti itu. Kampung kan beda dengan kelurahan kan? Kalau di sini ada kampung mana nih? Kampung ini kayak sini mana nih ya? Kampung apa di sini ya? Yang tidak ada alamat ini kira-kira mana yang tidak ada alamat? Bisa di desa-desa itu kan ada yang tidak punya alamat kan? Kira-kira apa nama kampung yang tidak punya alamat? Maksudnya Bu? Misalkan
dusun. Ya Oh, dusun jadi. Di sini apa namanya istilahnya dusun? kayaknya bisa masukin mungkin kayak kabupaten sama kotanya, nggak harus kayak alamat nama jalannya. Yang penting kayak lokasinya atau kode pos. Udah kode pos sudah ada sih penggantinya. Ya tuh biasanya gini, kan eh, apa ya? Karangjasi itu apa? Desa. Nah, apa ya? Kok sini dusun sini itu apa ya? Misalkan Presa lah gitu ya. Nah, kan Presa. Nah, ini berarti kan itu lingkungan ya, mungkin di sini namanya lingkungan ya. Lingkungan Dasan Kriya, lingkungan eh, Tepuk Bebek gitu kan. Artinya orang di situ ya, karena tidak punya alamat misalnya ya, tidak ada alamatnya, tidak ada nama jalannya di situ, misalnya ditulis Tepuk Bebek misalkan ya. Kalau itu lingkungan Tepuk Bebek misalkan, kalau ada kelurahannya ditulis kelurahannya mana, Kelurahan Dasan Agung ya. Ditambahin lagi kelurahannya ya. Ada yang lengkap kan seperti itu kelurahan, ada yang minta lagi apa, kecamatan ya, dipisah sendiri, kecamatan dibuat sendiri ya. Jadi kalau sini alamat ya, kota kan ada kode pos ya, kemudian ada provinsi bisa pilihan, mungkin kalau dia luar negeri atau masih dalam negeri ya jadi di sini itu adalah opsional. Dan misalkan di situ negara Indonesia ya, provinsi yang lain yang tidak ada, misalkan nomor telepon wajib diisi. Kalau sekarang bukan nomor telepon ya, yang wajib diisi apa, nomor ponselnya ya. Di sini alamat itu semua identitas, alamat dari identitas itu ya. Jadi mulai dari ada yang juga RT RW ya, diberikan RT berapa, RW berapa ya. Kan RT tidak wajib diisi ya, udah nggak usah dikasih tanda bintang misalkan seperti itu. Nah, kemudian referensi, nah ini jika Anda mengetahui tentang, nah misalkan ini bisa email temannya untuk memberikan referensi yang lain. Nah inilah untuk mengakhirinya apa? Lanjutkan. Berarti apa? Isian dari formulir ini masih perlu dilanjut. Nah, lanjutkannya berarti mana? Nah, mungkin ke proses yang lain. Barang yang dipesan atau pilihan apa namanya, kalau namanya penjualan itu biasanya kan ada lanjut kemana. Ini ada link-link juga di bawah ya, link-link yang ada. Bisa bisa mudah seperti ini ya. Ya silahkan ya, cari ini bisa di ini ya, sebut-sebut ya, menu-menu yang tersedia ya, formulir ini juga mengikuti daripada struktur menu yang ada ya, dikombinasikan struktur menu. Penempatan dari tata letak grafisnya ya, pemberian warna dan sebagainya, penempatan mini dari segi visual atau dari grafisnya, kira-kira memudahkan pengguna dalam berinteraksi, tujuannya seperti itu. Nah, ini kita kombinasikan. Kan contoh yang lain apa kira-kira yang apa namanya, Anda bisa melihat dari tampilan-tampilan yang ada. Anda pernah belanja ini barusan 11 ya, 11 kapan? Sekarang apa? Besok? Tadi malam ya, 11 sekarang udah tanggal 12. 11. Ini kan banyak isian nih formulir, apa namanya, webnya Shopee ya, misalkan apalagi ya, yang online shopping itu ya. Ini banyak model menu yang disajikan di sana ya, bagaimana model rekam dialognya di sana, bagaimana isian formulirnya ya. Mungkin dari satu toko dengan toko yang lainnya berbeda, meskipun sama-sama e-commerce-nya, sama-sama jualannya, tapi satu dengan yang lain berbeda ya. Satu sama yang lain berbeda, dia mempunyai ciri atau karakter pada masing-masing ya. Kalau kita bicara warna kemarin ya, warna itu bisa menunjukkan suatu identitas ya. Kalau
kalau hijau apa namanya, hijau itu bentuknya punya Tokopedia ya, kalau oranye itu punya Shopee, kalau Lazada warnanya apa, biru ya, itu sama apa ya, toko-toko juga demikian. Jadi disitulah bagaimana membuat tagar dialog sehingga memudahkan pengguna dalam berkomunikasi. Oke, ada pertanyaan silakan barangkali. Silakan. Kalau ada pertanyaan. Kalau untuk saya belum ada. Oke, yang lain barangkali. 35 yang masuk ya. Tidak ada juga, Bu. Silakan sambil ngisi daftar hadirnya ya. Silakan sambil ngisi daftar hadir. Daftar hadirnya sudah diisi. Lagi proses Bu ngisi daftar hadir. Daftar hadirnya belum ada, Bu. Belum ada. Ya, yang disiapkan, Bu. Oke, sebentar dulu ya. Yang terakhir itu tanggal 22 kemarin, Bu. Tidak gitu, sebentar dulu. Bisa buka berarti ya. Sempat mati internetnya nih. Oh ya, waktu UTS dulu lupa belum ngisi daftar hadir ya? Iya, Bu. Soalnya yang ada buat bulan lalu itu cuma tanggal 22 sama tanggal 15 saja, Bu. Oke, silahkan diisi daftar hadirnya. Buka. Kemudian yang UTS kita tanggal berapa ya kemarin? Bentar, Bu. Selasa. Kemarin UTS itu tanggal 15 Oktober. 15 Oktober udah ada absennya, Bu. UTS? Ya, UTS sudah ada absennya. Yang nggak ada itu yang tanggal 29 yang kemarin kita libur sama yang minggu lalu nggak jadi pertemuan itu, Bu. UTS sudah ada isiannya ya? Iya, Bu. Kan 15 sama 22 udah ada. Yang nggak ada itu kan 29 kemarin karena libur Maulid. Nah, yang 5 itu kan kemarin nggak ada kan karena mau digantikan apa namanya tuh tambahannya, Bu. Jadwalnya kemarin. Tanggal 15 berarti sudah ada ya, tanggal 15. Sudah ada tanggal 15. Yang bulan lalu udah. Oke, tanggal 15 sudah ada ngisi. Ya, karena untuk ngisi apa namanya, yang kosong-kosong berarti kan Ibu harus ganti nih. Sudah ganti. Iya, Bu. Sekarang yang tanggal
Semua sudah pada ngisi daftar hadir? Saya sudah, Bu. 35. 35. Sudah, Sudah, Bu. Bu. Sudah, Bu. Oke, kita sepakat hari apa untuk tambahan kuliah? Biar enak. Kalau Jumat siang ada yang kelas nggak, Bu? Ya, lupa sebentar. Coba saya tanyain ke teman-teman. Kan Jumat